Intinya kabel yang kita pakai tidak harus kabel MFI. Mantap, Apple. Good job. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan here we go. iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max ya. Kita bakal unboxing di video ini, dan gue penasaran banget, pengen lihat, pengen coba, pengen pegang, dan udahlah langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. First of all, shout out dulu buat Studio Ponsel yang udah minjemin ya kedua HP ini, dan juga ada dua HP lagi yang bakal kita unboxing di video next abis video ini ya. Yes, ada iPhone 15 dan 15 Plus next abis ini, dan gue sendiri jujur kenapa gue belum beli sebenarnya guys, karena gue masih ragu ya. Gue tuh pengen coba yang kecil, tapi gue pengen lihat dulu ya baterainya seawet apa. Makanya again thank you buat Studio Ponsel. Dan kalau kalian pengen pre-order iPhone 15 series ya, 15 Pro, Pro Max Plus yang biasa, itu bisa di Studio Ponsel, dan emailnya terjamin didaftarin di Bea Cukai resmi, jadi tenang aja. Oke, jadi ada dua nih, yang 15 Pro ini yang warna natural titanium, sedangkan yang Pro Max ini adalah yang warna blue titanium ya. Jadi blue yang mirip sama iPhone 12 Pro series waktu itu yang pakai namanya Pacific Blue. Gua teringetnya kayak gitu. Jadi langsung aja kita cek dari yang pertama, yang kecil dulu aja, karena gue penasaran guys jujur sama warna yang satu ini. Katanya kan hot banget ya warna ini ya, natural titanium. Yes, damn, oke. Warnanya kayak abu-abu gitu ya. Tapi mirip sih sama jamnya. Di bawah ada, pertama, kabel braided USB-C to C ya. Tapi ini braidednya, kita bilang kabelnya lebih oke kualitasnya daripada yang sebelumnya yang cuma kabel karet biasa. Tapi warna putih ini gue yakin bakal cepet banget nempel kotoran sih. Nanti mending dikasih kabel tapi nggak dikasih charger ya. Ada SIM card ejector dan dapat manual sama stiker. Sayangnya stikernya masih warna putih aja ya, belum sesuai sama warna ya, kayak di MacBook Air itu kan dapat sesuai warna ya. Ayo Apple, kapan gitu? Ini kan udah titanium sekarang gitu judulnya. Nah, yang Pro Max. Nah, yang ini tuh udah dibuka guys sebenarnya ya, karena dicek buat bea cukai, tapi yang ini dibuka di satu sisi aja. Nah, di luar dugaan warna birunya gelap sih. Coba nanti kita compare ya sama yang Pacific Blue. Di dalamnya kurang lebih sama, tapi gue penasaran untuk Pro Max ini dapat stikernya sama juga guys, warna putih aja. Harusnya lebih gede gitu kali ya, minimal ya. So, here we go. Warnanya tuh agak susah ditangkap kamera sih guys, kayak mesti kena pantulan lampu gitu. Jadi sorry ya kalau agak-agak miring-miring sedikit. Kalau kalian bisa lihat dari kamera depan aja nih ya, cakep banget warnanya tuh ya. Yang titanium ini tuh nggak terlalu ngejreng, nggak terlalu keemasan bisa dibilang ya. Sedangkan yang biru ini juga kayak birunya tuh biru dark banget. Mungkin menyerupai midnight blue ya. Tapi midnight blue tuh agak terlalu gelap sih. Ini kayak di tengah-tengahnya gitu, kayak sweet spot gitu di antara warna birunya. Oke, dari segi desain seperti yang gue bilang tadi ya, warna titaniumnya ini persis sama Apple Watch Ultra. Gue waktu iPhone 12 series yang waktu warna biru kan Apple Watch juga keluar yang warna biru ya. Gue jadinya akhirnya beli kembar, dan ini ya karena udah ada Apple Watch-nya yang titanium, jadi bikin gue tuh pengen beli warna ini juga gitu. Tapi memang dari segi feeling genggaman ini beda banget juga sih. Ujung-ujungnya tuh kayak karena dia lengkungan gini ya, jadi nggak setajam sama iPhone yang Pro sebelumnya. Yang sebelumnya yang lebih mengkotak gitu. Jadi ini kayak lebih halus sampingnya, jadi bikin genggaman lebih enak. Plus ini juga udah pakai finishing yang matte ya. Bukan glossy lagi, jadi nggak gampang nempel fingerprint, walaupun kalau dilihat-lihat itu masih ada sih nempel fingerprint. Kalau kalian cek katanya di video, beberapa orang yang pegang warna hitam, yang warna blacknya itu yang lumayan gampang nempel, kelihatan fingerprint, dan lumayan kayak oily, kayak berminyak kayak gitu kelihatannya jadi. Sedangkan yang versi blue titanium ya, ini kita coba compare nih sama Pacific Blue. Bedanya gimana ya? Kalau dari mata memandang nih ya, di mata langsung, yang Pacific Blue ini warnanya agak ada tint kuning lah, agak ada warm-warmnya kayak gitu ya. Sedangkan yang Blue Titanium ini lebih ke coolnya kayak gitu, lebih ke biru-biruannya kayak gitu. Dan frame kameranya juga lebih kelihatan nih bedanya nih kalau kita side by side ya. Tuh warnanya lebih jauh berbeda. Kayak si titanium ini tuh lebih gelap banget, sedangkan si Pacific Blue ini masih birunya kayak nyatu gitu sama ya. Gimana ya membilangnya? Gimana guys menurut kalian nih birunya? Bagus Pacific Blue atau bagus Blue Titanium? Komen di bawah.
Oke, perbandingan bobot dengan Pro Max ya, cukup berasa sih jujur aja guys. Pro Max ini tuh udah dalam limit yang sangat berat gitu. Gue pernah sekali main HP ini terus jatuh ke muka, tuh sakitnya luar biasa karena berat banget. Nah, kita coba timbang dulu aja ya. Oke, untuk yang 14 Pro Max itu di 256 gram. Ya ini pakai timbangan asli langsung, mungkin udah ada daki gua nempel di sini, mungkin beratnya jadi nambah. 15 Pro Max Titanium Blue 220 gram. Turun 36 gram guys. Berarti hampir 40 gram, hampir 20%. Ya nggak nyampe lah belasan persen, tapi iya sih berasa kayak distribusi bebannya ya terutama ya. Mungkin si iPhone yang 14 Pro Max karena frame-nya ini pakai stainless steel ya. Jadi berasa di samping-sampingnya ini tuh beratnya tuh berasa gitu. Sedangkan ini tuh kayak lebih balance ketika dipegang ya secara overall ya. Slippery sih bisa dibilang, nggak licin. Ini kalau dipegang tuh ke samping kiri kanan pas kalian pegang tuh kayak gravitasinya lebih narik gitu loh istilahnya. Kalau ini tuh kayak lebih balance gitu ya, weight distribution-nya, distribusi bobotnya. 12 Pro Max di 239, bahkan 12 Pro Max lebih berat hampir 20 gram. 10 Max. Oh. Jadi dari segi bobot ini yang Apple klaim itu benar. Emang enak banget di tangan. Gue tuh sebenarnya pengen yang kecil guys. Tapi yang kecil jadi jauh lebih enteng lagi juga sih. Oke, kita langsung aja hidupin bareng-bareng. Kita setup sebentar. A few inches later. Tada! Sudah nyala guys. Ternyata udah di setup juga sama tim studio ponsel. Thank you by the way. Dan yang ini ada passcode-nya. Bagus. Kita coba 0000. Bisa! Astaga. Nggak sengaja guys. Oke, kalau dilihat dari segi layar sendiri sih ini berasanya kayak 11-12 sih ya sama yang versi 14 Pro Max yang gue lihat. Cuma memang bezelnya kalau kita coba compare nih sedikit ya. Nah, ini yang versi Pro Max. Kelihatan nggak bedanya? Ya, ada sedikit lah. Mungkin nggak nyampe 1 mili. Stop. Kenapa airdrop ya? Si airdropan terus. Saya tidak bisa membandingkan nih, kerjaan saya jadi susah. Oke guys, jadi kalau kalian lihat nih, ya sedikit banget lah kali ya kalau kita crop ya ke dalam ya. Tapi ya lumayan lah. Jadi bikin mungkin kalau dari segi dimensi ini jadi sedikit lebih kecil sedikit gitu. Kayak cuma berapa 1 mili juga nurun gitu ukurannya kali. Nah, kalau kita lihat dari belakang nih coba. Iya, kayak ada penurunan sedikit sih ukurannya. Sedikit banget lebih pendek gitu jadinya dibandingin yang 14 Pro Max. Dari segi kapasitas baterai itu sama katanya ya, dan dari segi yang lain-lain speaker, vibration motor, internal itu rata-rata sama kecuali chipsetnya, yang mana di versi yang 15 Pro Max ini pakai yang baru yaitu Apple A17 Pro. Pertama kali dia pakai chipset namanya pakai Pro One. Kayak sekarang kan iPhone 15 biasa itu pakai chipset dari yang versi 14 Pro. Yang tahun depan kemungkinan apakah mereka bakal dapat A17 Pro? Gua rasa tidak. Yang artinya nanti Apple bakal bikin chipset baru lagi. Gimana ya strateginya, bingung. Oke, guys, kita tes ya untuk Geekbench daripada si prosesor A17 Pro yang ada di 15 Pro Max. Kita compare sama iPhone 14 Pro Max yang pakai A16 Bionic, dan kalian bisa lihat dari segi angka 2629 untuk single core di A16 dan 2916 untuk iPhone 15 Pro Max, dan angkanya sama di multicore juga ada kenaikan dari 6700 ke 7200 yang artinya sesuai sama klaimnya Apple yang katanya itu naiknya sekitar 10% ya. Ini naiknya sekitar 500 poin ya, hampir 10%. Kalau di single core ini naiknya juga sekitaran 10% lebih sedikit. Yes, untuk performance memang angkanya ini yang bisa kita compare ya, karena gue juga coba tes nih S23 Ultra ya, ini untuk angkanya kalian bisa lihat ya, kalau bahkan buat A16 Bionic ini masih lebih kencang dari segi CPU dibandingin sama Samsung dengan Snapdragon 8 Gen 2. Tapi memang untuk Geekbench sendiri memang dia lebih ngukur ke CPU aja, pure. Kalau Antutu kan kemarin mungkin banyak yang sudah baca juga kalau perhitungan mereka untuk iOS versus Android itu beda. Cuma gue kayak ya kurang bisa dipercaya lah jadi sekarang intinya si Antutu gitu. Makanya gue akhirnya pakai Geekbench saja sebagai patokan. Mungkin hal terpenting selain angka adalah si A17 Pro Bionic ini kan banyak yang udah ngetes, katanya kemarin tuh cobain game Resident Evil yang versi port ya ke iOS, dan itu katanya gamenya mantep banget, lancar banget runnya di HP di ukuran kayak gini, dan itu game AAA loh kategorinya ya. Katanya tuh kemarin grafisnya udah serasa grafis PS4 dan udah lancar dimainin di HP.
gitu. Tapi memang mesti pakai controller aja. Oke, sekarang masuk ke poin yang mungkin kalian semua udah pada tahu, yaitu yang baru di iPhone 15 Pro Series adalah ini dia namanya action button, yang mana kalau kita pencet, tuh dia bisa atur untuk di hold, ada haptic feedbacknya gitu ya. Nah, pas dipencet ring itu dia akan cuma kayak ting gitu, dipencet kayak sekali. Kalau ditahan, kalau pas ke silent, ini dia kayak terdedet kayak gitu. Nah, buat nyeting si tombol action button ini, kalian bisa masuk ke setting ya, action button, dan di sini tuh kalian bisa lihat ya, grafis ini keren banget sih. Keren habis. Kalau dipencet dia jadi silent mode, bisa pakai buat do not disturb focus, bisa langsung ke kamera, bisa buat torch, bisa buat voice memo, bisa buat magnifier, dan ada shortcut juga ya. Mungkin kalian nanti bisa aktifin shortcut buat jadi Google Assistant gitu mungkin kan, karena Siri masih EO. Dan ada accessibility sama no action sama sekali. Jadi kalian bisa pilih. Kalau gue kemungkinan itu, gue coba mau setting shortcut. Nanti gue share aja tipsnya di Instagram best.in.tech, di follow dulu aja ya Instagram Reels-nya, nanti kita bikin di situ. Kamera juga menarik karena kalian bisa langsung masuk ke foto, selfie, video, portrait ya. Ada portrait selfie, kemudian torch aja. Sama shortcut ini kita bisa create dan yang lain. Cuma itu doang yang bisa dipilih. Kamera terutama yang bisa kalian pilih untuk foto, selfie, video, portrait, dan portrait selfie. Nah, ngomongin kamera memang banyak berubah, tapi nanti kita bahas. Sekarang kita cek dulu ke bagian bawah yang baru lagi dari bodinya. Ini adalah ini dia, the glorious USB Type-C port. Dan ya sekarang akhirnya kita bisa minjem kabel dari teman-teman yang pakai Xiaomi ya dengan turbo chargingnya. Bercanda guys. Kita coba tes dulu aja nih untuk segi kabel sendiri. Gua udah pakai USB tester ya. Jadi kita bisa ngukur berapa watt yang masuk, dan gua ini pakai charger GAN 65-nya Ugreen. Ya, plus ada kabel USB C to C standar aja. Kalau kita colok chargernya, there you go. Tuh dia langsung naik 9 volt. 1 ampere, naik terus. Tapi ini posisi baterai memang masih lumayan banyak ya, di 70-an%, jadi kemungkinan dia nggak full speed, tapi kita bisa cek dulu aja nih kira-kira. Nah, sudah naik menuju ke 2 ampere, jadi udah 15 watt ini. Dan ya, pas dites tidak ada notifikasi apa-apa soal kabel yang dipakai guys. Jadi intinya kabel yang kita pakai tidak harus kabel MFI. Mantap, Apple, good job. Oke, jadi dari tadi mentok doang guys di segini, 16 watt gitu. Mungkin karena baterainya tadi juga lumayan penuh ya, di 70%. Biasanya itu dia speednya itu kenceng. Waktu di low bat, di bawah 20%, dia itu speednya bisa sampai 30 watt. Which is masih sama sebenarnya sama generasi sebelumnya yang masih pakai Lightning. Jadi Apple ya di satu sisi bagus, di sisi lain ya Apple. Dan dari segi kecepatan sendiri, USB-C-nya ini adalah USB-C 3.0, katanya jadi up to 10 gigabit per second. Dan kalau kalian yang suka ngerekam video pakai resolusi ProRes yang tinggi ya, bitrate-nya ya, itu kalian bisa colokin SSD langsung ke dalam sini katanya. Nanti kita bikin rekomendasi aksesorisnya pasti, jadi stay tune juga di YouTube kalau itu pasti nanti kita bikin yang mantap. Nah, yang menarik dari kamera iPhone 15 Pro adalah menurut gua satu, yaitu si depth information. Misalnya kita foto, kita tap nih ada muka ya. Nah, dia itu bisa kita langsung testing guys. Kita bisa langsung edit dan kita bisa kayak masukin portraitnya nih. Nah, jadi kita bisa kasih F yang segitu, tuh. Dia bisa langsung dibokehin gitu tuh. Ya, tuh. Wih, mantep kali ini. Tuh, jadi dia bisa fokusnya ke kamera nih ya. Dan samping-sampingnya jadi blur. Nah, kita bisa adjust juga nih. Nanti kasih titik yang lumayan kayak sweet spot kali ya di f2,8. Itu yang game changing banget ya. Android sebenarnya punya, tapi implementasinya enggak cara Apple. Cara Apple ini kan selalu yang bikin orang penasaran gitu kan. Apple mungkin selalu telat nih dari segi fitur, tapi sekali mereka pakai, itu langsung game changing. Dan ini menurut gua salah satu yang oke banget. Pokoknya sekalian kalian foto, kalian pencet subjeknya apa, nanti langsung otomatis dia akan tahu depth information daripada si fotonya. Jadi kalian bisa langsung tambahin mode portrait setelah kalian jepret fotonya. Otomatis, nggak harus kalian ganti-ganti lagi. Nah, untuk kamera selfie juga, ini kita tes ya. Dia juga bisa masukin portrait. Tuh, bukan cuma di kamera belakang aja. Jadi ini ada tools editing yang baru ya. Kalian bisa live untuk kalian pilih nih, mau di mana yang kalian masukin framingnya. Bisa di-adjust juga untuk editing. Editingnya kayak biasa nih ya, toolsnya yang kayak kemarin, ada filters juga nih. Dan ada crop. Yang paling baru sih yang ini sih pastinya, yang portrait.
Nah, tambahan juga untuk kamera sendiri, dia itu bisa ada pilihan ini ya, focal length kita bilangnya. Jadi 24 mm itu standar, 28 mm dan 35 mm, yang mana kalau kalian pakai nih ya, kita pencet satu kali, dia langsung bisa ganti ke 1,2x dan 35 itu di 1,5x. Ya, kita balik 1x itu di 24 tadi. Ada kelihatan ya tulisannya ya. 28, 35, 1,5x. Menarik sebenarnya buat para fotografer, terutama karena 3 focal length tadi itu adalah yang paling favorit memang ya untuk foto-foto. Dan ini juga bukan sekedar digital zoom aja. Katanya Apple menggunakan algoritma kayak gitu yang mana dia bukan digital zoom, dia jadinya sebenarnya emang full size 12 megapiksel juga tetap jadi. Bukan 12 megapiksel kan biasa di resolusinya itu di crop, tapi ini enggak. Ini full resolusi 12 megapiksel atau bisa 24 megapiksel. Jadi kalau kalian mau ganti resolusi kamera tadi itu masuknya di formats dan di sini ada photo mode ya. Jadi ada pilihan 24 megapiksel atau 12 megapiksel dengan ukuran 2 MB untuk ukuran 12 megapiksel dan 3 MB untuk 24 megapiksel. Sama di sini juga ada settingan untuk video ya, dimana kalau kalian mau ngaktifin ProRes itu di bagian bawah, dan untuk foto itu ada ProRAW. Ya, ProRAW itu bisa sampai 48 megapiksel. Nah, ini kalian bisa atur juga 48 megapikselnya HEIF atau RAW. Sekarang sih kayaknya udah jarang ya foto-foto RAW gitu ya. Tapi ya kalau kalian pengen pakai itu bisa, cuma ya dari segi storage pasti bakalan gede banget. Nah, sekalian untuk video tadi, kalau kalian mau pakai yang ProRes, itu ada beberapa pilihan format ya. Jadi ada HDR, ada SDR, dan juga ada yang baru nih, yaitu LOC. Nah, LOC ini sekarang kita juga baru mulai implementasi di videonya Best-in.Tech ya. Kalau kalian lihat warnanya mungkin sekarang agak sedikit lebih halus gitu ya, nggak terlalu saturated kayak sebelumnya yang terlalu pop kontras warnanya. Nah, sama di iPhone 15 Pro Max kalian bisa shoot LOC, yang mana nanti pas editing itu kita bisa masukin kayak conversion LUT, itu biar warnanya juga jadi kayak pas di syuting ini mungkin akan jadi flat ya kalau kita coba tes di kamera nih ya. Nah, sekarang kita tunjukin untuk mode video ya. Ini kalau kalian bisa lihat ada Haris di belakang ini mode lock-nya, nanti kalau kita klik nih ya, mode lock-nya. Nah, dia jadi flat gitu warnanya. Yang kalau mungkin sedikit kita testing, nggak tahu bisa nggak LUT kita ya, mungkin nggak bisa sih, jadi gue record aja nih nanti. Beli mungkin, atau kita mesti cari nanti LUT-nya, katanya mesti punya developer account-nya Apple, gue denger-denger, yang mana mesti bayar. So yes guys, I think itu tadi unboxing dan juga hands-on dari iPhone 15 Pro Series. Pertama yang jadi highlight pastinya bobotnya, sekarang jadi enteng banget, distribution bobotnya bener-bener nyaman di tangan gitu ya. Kayak gue galau pengen ganti ke iPhone 15 Pro Max. Sama tadi, oh ya kamera, gue lupa ini bahas, ini kamera periscope yang 5x ya, sedangkan di Pro ini cuma 3x. Walaupun gue ngerasa kayaknya yang 3x masih lebih kepake ya dibanding sama 5x gitu. Dan ini juga bukan periscope kayak periskopnya Samsung yang 10x optical zoom. Ini periskop yang masih dalam kategori cupu mungkin, cuma 5x aja. Tapi nggak tahu, nanti kita tes, kita akan ada tes pastinya ya lebih lanjut di video blind test di Best-in.Tech. Jadi stay tune, subscribe, dan hidupin notification-nya. Dan again, kalau kalian pengen checking di Studio Ponsel, udah buka pre-ordernya untuk versi Pro dan Pro Max. Kalau kalian sendiri kira-kira pengen yang mana, boleh banget di komen di kolom comment section di bawah. Harganya memang bakalan masih wah banget sekarang karena masih hype, masih baru ya. Jadi kalau kalian yang pengen kayak gua, tunggu aja, tunggu hype-nya agak mereda sedikit, atau tunggu nanti versi resmi masuk Indonesia. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Nama gua Malvin, jangan lupa di subscribe, di like videonya kalau kalian pengen lihat lagi, dan abis ini kita unboxing yang versi regulernya. Oke? Ciao! Titanium, natural, atau blue? Kayaknya ini aja deh, tapi yang Pro Max.